Kalau misalnya pengen tahu di grup-grup ya, cara melihatnya begini, site.2 facebook.com ya. Kemudian teman-teman tulis di sini komunitas. Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan Mas Didi, kenapa banyak para YouTuber pemula tidak juga bertambah subscribernya, tidak juga bertambah viewernya, mentok di situ-situ saja. Itu penyebabnya kenapa. Saya akan bongkar ada 4 penyebabnya teman-teman sekalian, maka teman-teman tonton aja video ini sampai selesai. Mudah-mudahan teman-teman akan mendapatkan banyak manfaatnya. Simak terus video berikut ini. Oke ya, baik teman-teman sekalian ya, teman-teman yang baru saja bergabung di channel YouTube saya, yang belum juga mengeklik tombol subscribe, saya mohon kepada teman-teman sekalian ya, silakan klik tombol subscribe-nya agar teman-teman sekalian bisa mendapatkan banyak ilmu, banyak manfaat tentang seputar YouTube, bisnis, SEO, podcast dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian ya, ini kita akan catat aja teman-teman sekalian ya, penyebab. Ya, ini setelah saya pikir-pikir ya, dan setelah saya analisa selama ini saya main YouTube teman-teman sekalian, ini ada 4 penyebab ya. Ini penyebab ya, YouTuber pemula nih, YouTuber pemula nih ya, YouTuber pemula tidak juga berkembang. Ya, kalau penyebabnya ini ada 4 penyebabnya ini teman-teman tidak perbaiki dan tidak punya, saya rasa teman-teman nanti akan susah untuk berkembang. Saya yakin sekali. Apa saja itu Mas Didik? Pertama adalah teman-teman sekalian itu, penyebab YouTuber pemula tidak berkembang-kembang itu pertama adalah teman-teman tidak memiliki, tidak punya mentor ya, tidak memiliki mentor ya, tidak punya guru, tidak punya mentor yang mengarahin teman-teman sekalian ya. Jadi begini teman-teman sekalian, jadi insya Allah nanti mudah-mudahan saya bagi teman-teman yang masuk ke WA saya minta dijadikan mentor dan lain sebagainya, nanti saya akan kumpulkan di Telegram aja ya teman-teman sekalian ya. Mohon maaf bagi WA yang masuk yang minta saya menjadikan saya mentor, silakan nanti saya kasih link Telegram saya akan banyak diskusi dengan teman-teman sekalian di Telegram ya. Nah, apakah wajib punya mentor Mas Didik? Saran saya ya, wajib teman-teman sekalian. Teman-teman mau jadi YouTuber, saran saya wajib punya mentor. Cari guru, cari mentor. Mentor itu gimana sih Mas Didik ciri-cirinya? Mentor itu intinya ya keilmuannya lebih tinggi daripada kita, pengalamannya lebih tinggi daripada kita. Ya, kemudian mereka memiliki ya ujian dan cobaan yang lebih tinggi daripada kita. Kita tanya ya. Nah, ya, jadi mentor itu tidak harus udah umur 80 tahun, nggak harus ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ada yang lebih muda gitu kan, lebih muda daripada kita dan beliau bisa mengajarin kita atau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, untuk channel YouTube kita, silakan dia jadikan mentor kita gitu loh. Ya. Atau teman-teman cara paling simpel adalah teman-teman silakan ikut kursus atau pelatihan atau kursus online-nya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab di sana atau datangin rumahnya, ngobrol silaturahmi. Kalau beliau belum balas ya jangan marah gitu ya. Tetap datangi silaturahmi pelan ya, dengan sopan santun dan lain sebagainya. Ya, diskusi dengan baik apa penyebab kenapa channel saya tidak bertambah-tambah subscribernya, tidak bertambah-tambah viewernya. Mentor akan mengajari itu semua teman-teman sekalian, akan memberikan arah itu semua. Ya, saya terus terang teman-teman sekalian, semua saya misalnya belajar makhorijul huruf, saya pengen belajar Al-Qur'an ya, saya harus cari mentor, cari guru. Siapa ya mentor saya, siapa ya guru saya ya. Kemarin saya pengen bisa Instagram Ads ya, kemudian saya tanya ya siapa mentor saya, akhirnya saya belajar. Saya pengen belajar tentang TikTok affiliate, saya lihat siapa mentor saya yang bisa ngajarin saya TikTok affiliate dan lain sebagainya. Jadi segala sesuatu yang berhubungan tentang ilmu, segala sesuatu yang berhubungan tentang pengembangan diri, maka saran saya teman-teman sekalian harus punya mentor. Begitu juga dengan YouTuber pemula, jangan main sembarangan aja, cari mentornya siapa, ya belajar sama beliau ya. Mungkin dengan silaturahmi, datang diskusi dan lain sebagainya, tanpa harus ya teman-teman. Mungkin misalnya Mas saya nggak ada uang ya Mas Didik, saya mau belajar ke mentor mahal banget ya, banyak yang murah-murah. Kursus online setahu saya murah-murah tuh, jarang kursus online di atas 500.000, nggak ada tuh. Hampir rata-rata di bawah 300.000, bahkan ada yang 100.000, bahkan ada yang 50.000 gitu kan. Setahu saya begitu gitu. Nah, dengan kursus online teman-teman bisa belajar, tonton videonya dan lain sebagainya. Oke, maka wajib teman-teman sekalian punya mentor. Yang kedua adalah nggak punya komunitas atau nggak ikut komunitas ya, komunitas misalnya YouTuber ya. Nah,
Misalnya teman-teman sekalian YouTuber pemula, Mas, saya itu nggak berkembang-berkembang, kenapa? Coba dong gabung komunitas YouTuber, misalnya komunitas YouTuber Jogja. Ketik aja di Google komunitas YouTuber Jogja. Caranya gimana sih Mas Didik? Ya teman-teman misalnya pengen gabung komunitas YouTuber Jakarta misalnya. Tulis saja komunitas YouTuber Jakarta. YouTuber Jakarta ada nggak? Ya, enter. Tuh ada tuh Instagram ada YouTuber Jakarta official, komunitas YouTuber Indonesia. Gabung aja teman-teman sekalian. Nanti kalau ada kopdar ikut ya. Kalau misalnya pengen tahu di grup-grup ya, cara melihatnya begini, site titik dua facebook.com ya. Kemudian teman-teman tulis di sini komunitas YouTuber ya, YouTuber misalnya Jakarta ya, teman-teman yang berada di Jakarta, lihat ada nggak? Ada tuh di Facebook tuh grup-grup tuh ya, komunitas YouTuber cilik ada, komunitas YouTuber pemula ada gitu kan. Nah, gabung aja dengan mereka ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar, bisa ngobrol, bisa diskusi, bisa ikut kopdar. Obrol dengan teman-teman yang sama seperjuangan ya, satu istilahnya satu vibrasi dengan mereka dan perjuangannya sama ya. Itulah teman-teman YouTuber pemula. Misalnya teman-teman YouTuber pemula ikut komunitas-komunitas YouTuber pemula, gabung. Kalau nanti aja ada nongkrong ikut nongkrong, ada kopdar ikut kopdar, ada buka bersama ikut buka bersama, ada makan bareng ikut makan bareng. Dengan kita ikut komunitas membuat kita menjadi lebih semangat teman-teman sekalian ya. Nah, oke, kemudian yang ketiga teman-teman sekalian ya, penyebab YouTuber pemula tidak juga berkembang-kembang yaitu mereka tidak mau atau nggak mau belajar ya. Nggak mau belajar ya, nggak mau belajar. Nggak mau belajar gimana Mas Didik? Iya, dikasih tugas tidak dikerjain ya. Tidak mau belajar, tidak mau mengembangkan dirinya ya. Apa sih yang harus saya lakukan? Oh, kesalahan-kesalahannya ini, dikasih tahu mentornya. Coba akhirnya kita belajar. Oh, ternyata di sini kesalahan-kesalahannya. Akhirnya kita ikut belajar seperti itu. Kita ikut komunitas. Oh, kita belajar. Oh, cara mereka megang HP-nya seperti ini. Jadi megang HP aja teman-teman sekalian itu ada ilmunya tuh. Saya tuh tahu ilmu megang HP tuh begini ya baru-baru aja teman-teman sekalian. Selama ini saya megang HP begini gitu kan. Nah, ternyata megang HP-nya saja itu seperti ini teman-teman sekalian, supaya tidak goyang gitu kan. Ya, supaya tidak goyang. Dan jangan tangan yang bergerak kalau bisa. Kalau bisa badannya yang bergerak gini kan, badannya yang bergerak. Itu adalah ilmu teman-teman sekalian dan kita harus belajar gitu. Ya. Kemudian apa saja persiapan-persiapannya, terus menggali dan mencari ilmunya. Ya, dengan kita terus belajar ya teman-teman akan bisa menjadi YouTuber yang tadi pemula bisa besoknya menjadi YouTuber yang siap untuk berkontribusi, memberikan ilmu-ilmu yang bagus atau bisa menghasilkan uang dari YouTube ya. Nah, yang keempat teman-teman sekalian yaitu kenapa YouTuber pemula pada turun ya, pada ngedon, pada tidak berkembang-kembang juga. Nah, yang keempat ini menurut saya yaitu mereka tidak mau keluar modal ya, tidak mau keluar modal. Modal untuk apa Mas Didik? Ya, modal ini jangan sekedar uang teman-teman sekalian. Modal itu modal waktu. Kalau ada kopdar ikut. Ya, kita udah mengorbankan waktu. Itu modal waktu kita teman-teman sekalian. Ya, nanti kalau misalnya teman-teman sekalian dikasih tugas ya, sehari 2 kali postingan, modal tenaga, modal waktu ya, modal ide dan lain sebagainya. Ya. Atau teman-teman misalnya ya kita ngumpul rame-rame ya, pada saat ngumpul nanti teman-teman misalnya ngumpul di warung makan ya, kita harus mengeluarkan uang untuk beli makanan di sana, mengeluarkan uang untuk beli kopi di sana. Itu modal teman-teman sekalian. Harus berani dong keluar modal. Ya, seperti itu ya. Makanya saya kalau ke rumah mentor saya bawa tuh martabak, nasi bungkus, sate. Itu keluar modal bagi saya, tapi ya nggak masalah. Dan berani untuk keluar modal. Atau teman-teman misalnya beli tools TubeBuddy berapa per bulan, tools Vidik berbulan berapa, ya. Atau teman-teman beli e-course YouTube yang 200.000 itu keluar modal juga. Atau teman-teman beli template beli template untuk thumbnail ya, itu juga keluar modal. Nah, inilah 4 yang menyebabkan YouTuber pemula tidak berkembang karena mereka tidak punya mentor, tidak ikut komunitas, tidak mau belajar dan tidak mau keluar modal ya. Saran saya teman-teman, silakan kembangkan lagi dirinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengaplikasikan keempat ini menjadi YouTuber yang benar-benar menjadi kuat ya, ilmunya kuat,
biayanya kuat gitu kan, kemudian aktivitasnya semakin kuat, dan mudah-mudahan subscriber juga bertambah, viewernya bertambah, dan gajiannya juga bertambah. Terima kasih teman-teman sekalian. Yang belum punya komunitas, coba dong komen di bawah ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa berkumpul, bertemu, ngobrol, nongki, dan lain sebagainya. Teman-teman yang mau bergabung, silakan nanti bergabung di Telegram saya. Silakan teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.